Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Di sesi sebelumnya, kita udah mulai lihat-lihat ya sumber yang Anda bagikan soal buku ini. Iya, buku The Buddha's Lost Art of Gamanodoru and the Three Natures That Drive Us. Betul. Hari ini kita fokus ke bab 2-nya nih, penggerak tersembunyi. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. The Hidden Drivers. Kita mau coba kupas, apa sih yang sebetulnya dorong-dorong kita dari belakang layar gitu. Pernah nggak sih Anda mikir, kok bisa ya? Kadang kita sabar banget. Misalnya lihat anak-anak lari-larian, wah tenang aja. Iya. Tapi di lain waktu, kesenggol dikit, minuman tumpah, atau mungkin nada bicara pasangan agak beda, langsung wah bisa meledak gitu. Sering ya kejadian kayak gitu. Atau momen itu tuh pas lagi asik scrolling, sadar-sadar udah sejam aja lewat. Nggak ngapa-ngapain. Nah, itu dia. Terus mikir, waduh waktu gue kemana tadi gitu kan. Bab 2 ini katanya nawarin jawaban ya. Betul sekali. Jadi intinya, bab ini bilang kalau perubahan mood atau tindakan kita itu sebetulnya nggak acak loh. Ada polanya. Oh iya, gimana tuh polanya? Sumber ini jelasin, ada 3 pola energi, atau ya bisa dibilang 3 kekuatan pendorong lah, yang terus-menerus itu bersaing di dalam diri kita. 3 kekuatan. Iya. Dalam tradisi Buddhis, khususnya Abhidhamma, ini disebut 3 sifat alamiah, atau 3 kodrat, the three natures. Oke, 3 kodrat, apa aja tuh? Yang pertama, kusala dhamma. Ini kodrat baik. Tujuannya jelas banget. Dorong kita tumbuh, jadi lebih baik, cari kebahagiaan sejati, bebas dari derita. Kayak suara hati nurani gitu ya, yang ngajak ke arah positif. Bisa dibilang gitu. Suara yang nuntun kebijaksanaan. Nah, lawannya, yang kedua, akusala dhamma. Ini kodrat buruk. Oke, yang ini pasti negatif ya. Tepat. Fokusnya itu mendorong kerusakan, benci, konflik, pokoknya penderitaan. Buat diri sendiri atau buat orang lain juga. Ini energi di balik reaksi-reaksi negatif kita. Wah, oke. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini agak unik. Namanya abhyakata dhamma, kodrat netral. Netral, maksudnya gimana tuh? Nggak baik, nggak buruk? Ya, tujuannya bukan jahat secara aktif gitu, tapi dia bikin kita stuck, mandek, pasif, suka nunda-nunda. Oh, kayak yang bikin kita scrolling tanpa tujuan tadi ya? Nah, itu salah satu contohnya. Intinya, dia bikin kita buang-buang waktu berharga sampai waktu kita habis. Gak jahat langsung, tapi menghalangi kemajuan. Kayak rem gitu. Menarik banget ini. Jadi, kalau saya coba bayangin, ketiga kodrat ini tuh kayak lagi tarik tambang gitu ya di dalam diri kita. Hahaha, iya, bisa dibayangin kayak gitu. Mereka terus-terusan berebut perhatian kita. Semacam perang sunyi lah di dalam. Perang sunyi ya? Jadi siapa yang dapat perhatian kita, dia yang menang gitu? Persis. Mana yang kita kasih makan dengan perhatian kita, dialah yang bakal nguasain pikiran, ucapan, sama tindakan kita di momen itu. Kayak milih charger mana yang mau kita colok ke HP kita. Oke, paham analoginya. Tapi yang bikin saya penasaran, kok seringnya kita nggak sadar ya sama perebutan ini? Rasanya iya, itu pikiran kita sendiri aja. Nah, ini dia poin kuncinya. Cerdik banget mereka ini. Suara atau dorongan dari ketiga sifat ini seringkali kedengarannya ya kayak suara kita sendiri. Kita gampang banget bilang, saya marah. Saya lagi malas banget nih. Seolah-olah saya yang marah, saya yang males. Iya, betul. Kita identifikasi diri kita dengan itu. Yap. Mungkin sama si kodrat buruk atau kodrat netral yang lagi ngambil alih kendali. Wah, Makanya, ada kesadaran penting di sini. Anda itu bukan sifat-sifat itu. Anda itu kayak wadahnya, atau pihak yang mendengarkan bisikan-bisikan mereka. Oh, jadi kita pengamatnya ya, bukan si marah atau si males itu sendiri. Tepat kita pengamatnya. Ibaratnya kita pemimpin yang dengerin masukan dari 3 penasehat. Ada yang bijak, kusala dhamma, ada yang ngaco dan ngerusak, akusala dhamma, ada juga yang cuma ngajak leha-leha terus, apyakata dhamma. Jadi kita bisa milih dong ya, mau dengerin yang mana. Nah, disitulah kekuatannya. Di kesadaran itu, kita jadi punya pilihan untuk merespons, bukan cuma bereaksi otomatis aja sama dorongan yang paling kenceng. Ini nyambung sedikit ke konsep Gamnoderu yang di judul buku itu. Gimana kita bisa secara sadar mengatur kondisi batin kita. Internal baik, buruk, sama netral, ini sebenarnya nggak eksklusif di Buddhisme aja loh. oh iya, ada di tradisi lain juga. Ada.
Kalau kita lihat di tradisi kebijaksanaan kuno lain, sering ada konsep serupa, walau mungkin namanya beda. Misalnya pertarungan antara roh baik versus penggoda, atau kondisi suam-suam kuku, yang nggak panas tapi nggak dingin juga. Menarik. Jadi ini kayak pengamatan universal gitu ya tentang cara kerja batin manusia? Kayaknya begitu. Ini menunjukkan ada pola yang dikenali lintas budaya dan waktu. Oke. Jadi kalau dirangkum nih dari bab 2 ini, intinya apa dong? Intisarinya gini. Sadari dulu kalau di dalam diri Anda itu ada kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang terus aktif. Masing-masing punya agenda sendiri. Ada yang mau bawa naik, ada yang mau bawa turun, ada yang mau bikin diam di tempat. Mengenali keberadaan mereka itu langkah pertama ya? Banget. Itu langkah pertama yang fundamental. Kenali dulu siapa aja pemainnya dan apa misi mereka masing-masing. Bikin mikir ya? Iya. Dan ini mungkin bisa jadi bahan refleksi juga buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh, jeda sebentar. Rasain, kira-kira saat ini nih, kodrat mana yang lagi paling dominan di dalam diri Anda? Wah, pertanyaan bagus tuh. Bisikan mana yang lagi paling kenceng sekarang? Yang lagi ngebimbing Anda saat ini? Bener-bener mencerahkan sih ini. Sadar ada supir-supir lain di dalam diri kita ini bisa mengubah banyak hal ya soal cara kita lihat, reaksi, dan pilihan sehari-hari. Semoga begitu. Oke deh, di pembahasan kita selanjutnya kita lanjutin lagi ya, bedah bab-bab berikutnya dari sumber ini. Kita lihat lebih jauh gimana caranya berinteraksi secara sadar sama 3 kodrat ini. Siap. Masih banyak yang menarik untuk digali. Sip, sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.